Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan nge-review film horor Korea berjudul Gonjiam Haunted Asylum. Nah, for your info, Gonjiam ini dulunya adalah rumah sakit jiwa di Korea Selatan yang eksis di era 70-an dengan nama Rumah Sakit Gonjiam Psychiatric Hospital. Jadi rumah sakit Gonjiam ini nggak cuma diperuntukkan buat pasien-pasien yang punya gangguan jiwa aja guys, tapi juga buat tentara-tentara yang mengalami depresi. Kemudian tahun 1996 rumah sakit Gonjiam akhirnya ditutup karena banyak pasien dan staf yang tewas misterius. Sejak itulah guys, rumah sakit Gonjiam ini dikenal sebagai salah satu urban legend yang paling ikonik di Korea Selatan. Saking populernya, diangkatlah ke layar lebar dengan judul Gonjiam Haunted Asylum dan dirilis tahun 2018 oleh Jung Bum Sik. Nah, jadi lokasi rumah sakit Gonjiam ini real ya guys, bukan yang fiktif. Bahkan CNN pernah menyebut rumah sakit Gonjiam sebagai salah satu dari 7 tempat terseram di dunia. Wow, creepy bener dong ini ya. Jadi film ini menceritakan tentang sekelompok peserta uji nyali yang mau membuat program live uji nyali di rumah sakit Gonjiam. Namun justru menjadi malapetaka, bukan yang mendatangkan jutaan viewer, tapi justru mendapatkan teror paranormal yang berujung kematian. Film ini diawali dengan berita menghilangnya 2 orang yang mencoba masuk ke rumah sakit Gonjiam. Berita ini akhirnya nyampe ke telinga seorang YouTuber guys, namanya Hanjun. Kebetulan banget nih guys, channel dia kan namanya Horror Times, banyak bikin konten-konten horor. Ya udah, kepikiran dah tuh di ide gila, dia mau bikin program uji nyali di rumah sakit Gonjiam yang akan disiarkan secara live. Untuk puncak acaranya dia bakal bikin ritual pemanggilan arwah tepat di kamar paling angker, yaitu kamar 402 guys. Tapi dia nggak sendirian, dia juga mengajak 6 calon peserta uji nyali buat ikutan program ini. Sementara dia nantinya nggak ikut masuk ke dalam rumah sakit Gonjiam guys. Di sini dia bakal jadi sutradara yang cuma mengarahkan 6 peserta uji nyali tadi. Jadi dia cuma monitoring di dalam tenda doang. Akhirnya Hanjun ketemuan dah sama 6 calon peserta itu. Setelah dikasih tahu detail program acaranya, juga benefit-benefit yang akan didapat kalau program acaranya tembus 1 juta viewer, mereka setuju dan langsung berangkat ke rumah sakit Gonjiam itu guys. Di tengah perjalanan mereka ya biasa bersenang-senang, nyanyi-nyanyi, bercanda-canda, bahkan sempat berenang di danau tanpa mereka sadari bahaya apa yang nanti mereka temui di rumah sakit Gonjiam itu. Peralatan-peralatan kamera yang mereka bawa pun canggih-canggih banget guys, bener-bener terniat. Kalau dilihat dari peralatan-peralatan kameranya sih jelas Hanjun ini udah jadi YouTuber horor terkenal. Soalnya peralatannya lengkap-lengkap dan pastinya mahal-mahal guys. Kemudian sesampainya di rumah sakit Gonjiam, mereka langsung set up peralatan. 6 peserta uji nyali tadi dibagi dalam 3 kelompok guys, yang nantinya masing-masing dari kelompok itu harus explore 3 lantai berbeda secara bersamaan. Awalnya mereka baik-baik aja guys, program live berjalan lancar, jumlah viewer yang nonton live-nya juga semakin meningkat. Bahkan di antara mereka ada yang melakukan rekayasa guys buat nakut-nakutin peserta uji nyali ya supaya rating acaranya naik. Tapi situasi berbalik 180 derajat setelah mereka mulai melakukan ritual pemanggilan arwah. Beberapa dari mereka mulai diteror gangguan paranormal seperti kesurupan, suara-suara aneh, sampai penampakan sosok-sosok yang mengerikan. Kejadian-kejadian yang tadi direkayasa juga mulai berubah menjadi nyata guys. Rupanya ritual tadi berhasil membangkitkan kekuatan paranormal yang sebenarnya, sehingga para peserta uji nyali mulai kocar-kacir ketakutan guys. Nah, setelah menyadari ada yang gak beres sama rumah sakit Gonjiam tersebut, mereka minta di stop acara live-nya. Tapi Hanjun menolak, soalnya viewer yang saat itu justru lagi naik-naiknya. Emang udah gelap mata nih si Hanjun ini guys, sampai nggak memprioritaskan keselamatan tim lagi. Satu persatu dari mereka mulai terpisah-pisah dan mengalami kejadian-kejadian tragis sampai berujung kematian. Parah sih guys, memang viewernya naik terus selama live berlangsung, tapi yang penonton nggak tahu kejadian-kejadian paranormal yang lagi dialami para peserta uji nyali itu udah bukan gimmick lagi, tapi real. Jadi selama kejadian teror paranormal itu berlangsung,
Kalau dilihat dari isi live chatnya, penonton mengira itu cuman gimmick guys. Ini creepy banget sih kalau menurut gua. Bayangin ya, itu uji nyali disiarkan secara live dan ditonton seluruh dunia. Terus satu persatu para peserta itu mulai dibantai sama penghuni rumah sakit Gonjiam. Tapi penonton nggak ada satupun yang percaya. Mereka malah mengira itu cuma gimmick yang sengaja dibuat untuk menaikkan rating atau viewer. Tapi ya nggak salah juga sih karena kan awalnya beberapa dari mereka emang sempat bikin gimmick buat nakut-nakutin para peserta uji nyali. Tayangan live yang disiarkan itu jadi semakin kacau guys, karena satu persatu para peserta uji nyali tersebut tewas. Tapi tetap aja penonton justru melihatnya sebagai gimmick. Sampai akhirnya tersisa tinggal Hanjun sendirian. Dia yang di dalam tenda pun juga mengalami hal yang sama guys. Diganggu sama aktivitas paranormal. Tapi dia nggak mau menyerah. Demi video live-nya tembus target, akhirnya dia masuk sendirian tuh ke dalam rumah sakit Gonjiam itu. Nah, kira-kira apa dia mampu guys menembus target viewer? Atau justru dia juga bakal menjadi korban seperti para peserta uji nyali lainnya? Kalian langsung tonton aja guys filmnya. Sumpah ini film creepy banget guys dan recommended. Soalnya film ini pakai gaya found footage. Nah, buat kalian yang belum tahu found footage itu apaan, jadi gue jelasin sedikit nih. Gaya found footage itu film dengan teknik pengambilan gambar seolah-olah itu adalah rekaman video asli. Contohnya film Paranormal Activity. Film itu kan dibuat dengan gaya found footage. Jadi sepanjang film teknik pengambilan gambarnya itu kayak lagi ngevlog. Wah, film yang dibuat pakai gaya found footage itu termasuk langka banget loh. Tapi biasanya selalu keren filmnya. Soalnya gaya found footage kayak gitu memberikan kesan real atau nyata. Gue pribadi termasuk orang yang suka banget sama film-film kayak found footage kayak Gonjiam Haunted Asylum ini guys. Soalnya jadi terkesan real semua adegan filmnya. Oke, sampai di sini dulu review filmnya dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum biar kalian gak ketinggalan review film-film menarik lainnya. See you guys.